Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik soleh-solehah, kali ini kita akan sama-sama belajar materi di tema 2 di pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid Isnen Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke soleh-solehah, sekarang kita mulai ya belajarnya. Halo soleh-solehah, Ustazah ingin bertanya nih, siapa di sini yang suka bermain? Wah, hampir semuanya suka ya bermain. Oke soleh-solehah, kali ini Ustazah akan menjelaskan berbagai permainan yang dapat kalian lakukan serta bagaimana cara permainannya. Diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, galasin. Galasin adalah permainan yang dilakukan berkelompok. Permainan yang bersifat menghadang lawan dan badan yang sedang menjaga bertugas seperti pintu gerbang yang mencoba menghalau lawan yang mau melewatinya. Kedua, egrang. Permainan yang menggunakan bambu sebagai pijakan ini memang saat ini sudah sangat jarang ditemui, kecuali dalam festival-festival tertentu. Rasa percaya diri sangat berpengaruh pada permainan ini. Di saat percaya diri sudah tumbuh, otomatis keseimbangan tubuh juga akan terjaga. Engklek atau yang bisa disebut sebagai taplak ini memang dimainkan di jalan raya yang bisa digambar menggunakan kapur atau batu bata. Biasanya permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak perempuan secara individu. Filosofi yang terkandung congklak. Mainan ini dilakukan secara berpasangan dengan cara mengisi lubang-lubang yang ada dengan biji yang disediakan. Yang kelima, home pimpa. Sebelum memulai beberapa permainan, biasanya kita melakukan yang namanya home pimpa atau gambreng untuk menentukan kelompok atau siapa yang jalan duluan. Undian petak umpet. Permainan yang mengharuskan kita bersembunyi dari penglihatan teman yang sedang jaga hingga pada saatnya kita ditemukan dan yang jaga berteriak "Hong" sambil disebut namanya. Maka yang ketahuan dari tempat persembunyiannya tidak dapat pergi kemana-mana, harus berdekatan terus dengan orang yang menemukannya. Sembari yang terakhir, lompat tali. Permainan lompat tali mungkin banyak digunakan oleh perempuan, namun tak jarang anak laki-laki juga suka bergabung. Permainan lompat tali yang terbuat dari karet ini memang memiliki tinggi dan rintangan yang semakin tinggi. Makna dari permainan ini adalah dalam permainan ada beberapa aturan yang harus kita penuhi. Di antaranya, yang pertama, kita harus tertib. Saat bermain, kita tidak boleh bertengkar dengan teman-teman kita. Yang kedua, kita harus sportif. Dalam permainan, kita tidak boleh melakukan kecurangan. Dan juga, meskipun kalah, tidak boleh marah ataupun bersedih. Ketika bermain, kita harus tetap mengenal waktu. Jangan sampai karena terlalu asik bermain, kita jadi melupakan sholat, makan, istirahat, dan lain sebagainya. Ketika bermain, kita juga harus tetap mengutamakan keselamatan kita. Sehingga alangkah baiknya ketika akan bermain, kita juga menggunakan perlengkapan untuk menjaga keselamatan diri kita ketika bermain. Ketika akan bermain, kita juga harus tahu apakah permainan itu berbahaya atau tidak bagi kita. Jika permainan itu berbahaya bagi diri kita, sebaiknya jangan dilakukan ya. Yang terakhir, sebagai anak yang soleh dan solehah, setelah selesai bermain, maka kita harus merapikannya. Tidak boleh setelah bermain membiarkan mainannya berserakan. Itu adalah contoh yang tidak baik ya.
Dalam kehidupan kita, tentunya kita seringkali mendengar berbagai macam bunyi. Bunyi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam yaitu bunyi yang berasal dari alam. Sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang berasal dari manusia atau yang timbul karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Apakah ada yang tahu apa saja contoh bunyi alam? Kita pelajari bersama-sama ya contoh bunyi alam. Bunyi ombak, bunyi angin, bunyi burung, bunyi kucing. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh bunyi-bunyi buatan. Diperhatikan baik-baik ya. Bunyi drum, bunyi gitar, bunyi pintu diketuk, bunyi tepuk tangan, itulah tadi contoh-contoh dari bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, sekarang kita akan belajar menyanyi dan menari lagu tepuk tangan. Disimak baik-baik ya. Tepuk tangan dahulu, bunyi gerakan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali ke tempat semula. Alhamdulillah ya soleh-solehah, hari ini pembelajaran kita telah selesai. Jadi kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, kita sudah belajar tentang berbagai macam permainan. Yang kedua, kita belajar tentang aturan bermain. Yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang bunyi. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang lagu tepuk tangan. Baik soleh-solehah, semoga semua yang kita pelajari bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Oke soleh-solehah, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.